Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Praibowo, NIM 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas periklanan. Nama saya Erlinda Artamevia, NIM 043. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi kreatif. Saya Adisala Karisma dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kreatif advertising atau proses kreatif iklan. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna Yulianti, NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan cara mengembangkan strategi kreatif dalam periklanan. Apa itu kreativitas? Kreativitas mungkin salah satu istilah yang paling umum digunakan dalam iklan. Iklan sering disebut kreatif. Orang yang membuat iklan dan iklan dikenal sebagai tipe kreatif. Biro periklanan mengembangkan reputasi demi kreativitas mereka. Tugas mereka yaitu menghidupkan semua informasi mengenai fitur dan manfaat produk, rencana pemasaran, kisah konsumen, dan tujuan komunikasi menjadi konsep kreatif yang akan menghidupkan pesan iklan. Ini menimbulkan pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kreativitas dalam iklan? Perspektif yang berbeda tentang kreativitas iklan. Di satu sisi, iklan itu kreatif hanya jika menjual produk. Pengaruh pesan iklan atau kampanye terhadap penjualan lebih penting daripada apakah itu inovatif atau memenangkan penghargaan. Di sisi lain, iklan kreatif dapat menghancurkan barang-barang yang kompetitif, menarik perhatian konsumen, dan berdampak besar. Penentu kreativitas. Kreativitas periklanan adalah kesanggupan untuk menghasilkan gagasan yang segar, unik, dan patut atau relevan yang dapat digunakan sebagai solusi untuk problem komunikasi. Berikut merupakan 5 faktor utama yang dapat menjelaskan cara-cara perbedaan dapat dicapai dalam iklan. Di antaranya yaitu orisinalitas, fleksibilitas, penjelasan, sintetis, dan nilai artistik. Sejumlah iklan TV yang lucu, iklan cetak, dan bahkan game interaktif telah dikembangkan di sekitar gagasan dasar kreatif. Faktor penentu utama kedua adalah relevansi. Smith et al. Menyarankan bahwa relevansi dapat dicapai dalam 2 cara, yaitu relevansi to konsumen dan relevansi pada konsumen. Mereka yang bekerja di lembaga, khususnya Departemen Kreatif, mengakui pentingnya mengembangkan pesan iklan yang unik namun masih menyimpan informasi yang relevan kepada hadirin yang bersangkutan. Dalam perencanaan strategi kreatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena menantang, setiap situasi pemasaran berbeda dan setiap kampanye atau iklan mungkin memerlukan materi iklan dengan pendekatan yang berbeda. Sehingga satu strategi tidak bisa ditetapkan untuk semua produk yang akan diiklankan. Kemudian yang kedua ada pengambilan risiko kreatif. Banyak yang bekerja di sisi kreatif agensi periklanan berpendapat bahwa penting bagi klien untuk mengambil beberapa risiko jika mereka menginginkan terobosan iklan yang diperhatikan. Namun tidak semua perusahaan atau agensi setuju bahwa iklan harus berisiko untuk efektif di mata para calon konsumen. Banyak yang lebih nyaman dengan iklan yang hanya mengomunikasikan fitur dan manfaat produk atau layanan dan memberi konsumen alasan untuk membeli atau bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain. Debat ini telah diperjuangkan tanpa henti antara mereka yang percaya iklan harus menggerakkan orang dan mereka yang hanya ingin pindah produk. Di satu sisi ada rasionalis yang berpendapat bahwa iklan harus menjual produk atau jasa dan bahwa semakin banyak nilai jual atau informasi dalam sebuah iklan, semakin baik peluangnya untuk menggerakkan konsumen untuk membeli. Namun, sisi ini memiliki kelemahan, karena konsumen cenderung memilih untuk menghindari berbagai bentuk iklan. Kemudian di sisi lain ada penyair atau bots yang mendukung kreativitas berpendapat bahwa iklan harus membangun ikatan emosional antara konsumen dan merek. Namun, kelemahan dari sisi ini adalah konsumen tidak akan terlalu mengerti mengenai produk apa yang mereka jual melalui iklan tersebut. Poin terakhir adalah kreatif personel. Penting untuk dicatat bahwa kreativitas bukanlah hal yang eksklusif bagi mereka yang bekerja di Departemen Periklanan. Personel dari bagian lain agensi serta mereka yang berada di sisi klien, semuanya harus mencari solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan. Dengan demikian, agen serta klien harus menciptakan lingkungan yang mendorong perkembangan kreativitas berpikir dan iklan kreatif.
Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengajak bagian departemen lain seperti pemasaran agar mereka bisa tahu iklan apa yang akan mereka buat dan konsumen apa yang akan. Materi selanjutnya ada proses kreatif advertising atau proses kreatif iklan. Menurut James Webb Young, ada 5 langkah modal proses kreatif. Di antaranya yaitu 1. Immersion atau perencanaan, 2. Digestion atau persiapan, 3. Incubation atau inkubasi, 4. Illumination atau penerangan, 5. Reality or verification. Yang pertama ada immersion atau perencanaan. Dimulai dengan mengumpulkan informasi untuk menentukan latar belakang masalah dengan menggunakan beberapa teknik. Di antaranya yaitu 1. Menggunakan perencanaan akun untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang produk atau layanan klien, merek, dan konsumen atau target audience. 2. Melakukan penelitian secara kualitatif seperti wawancara atau focus group discussion, di mana akan dilakukan diskusi mengenai topik tertentu untuk memberikan wawasan atau pemahaman tentang mengapa dan bagaimana konsumen menggunakan produk atau layanan, apa yang penting bagi konsumen dalam memilih merek tertentu, apa yang konsumen suka dan tidak suka tentang berbagai produk atau layanan, kebutuhan khusus apa yang mungkin konsumen inginkan, serta menentukan siapa target audiens dan apa saja inti pesan yang perlu ditulis dalam kampanye iklan. 3. Melakukan penelitian etnografi untuk mengumpulkan informasi, mempelajari dan mengamati budaya konsumen di lingkungan mereka dengan mengirimkan antropolog yang terlatih. Selanjutnya ada digestion atau persiapan. Di sini mengklasifikasi informasi berdasarkan fakta atau realistis. Dalam hal ini, agensi, kreator advertising, copywriter, art director, dan spesialis kreatif lainnya harus memiliki pengetahuan tentang tren umum, kondisi, dan perkembangan di pasar untuk melakukan pendekatan dalam menentukan teknik periklanan tertentu yang efektif. Selanjutnya ada incubation atau inkubasi, dimulai dengan menganalisis latar belakang masalah guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu ada illumination atau penerangan. Setelah menganalisis permasalahan, maka muncullah sebuah ide atau konsep tentang kampanye iklan yang mungkin efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir adalah reality or verification, yaitu mengevaluasi konsep, ide atau tema kreatif, komunikasi pesan, portofolio, dan reaksi audiens untuk menemukan cara yang efektif dan efisien dalam mengembangkan kampanye iklan, serta melakukan pengujian iklan yang ekstensif sebelum keputusan akhir dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengembangkan strategi kreatif. Yang pertama, kampanye iklan. Kalian dapat menggunakan slogan atau tagline dalam kampanye iklan. Contohnya adalah brand Nike yang memiliki tagline Just Do It. Yang kedua, membuat kreatif brief. Outline-nya berisikan isu atau masalah yang harus ditangani, tujuan komunikasi, informasi target audience, ide penjualan utama dan manfaat utama, pernyataan strategi kreatif, informasi pendukung dan persyaratan, dan yang terakhir penjadwalan pengiklanan. Selanjutnya pencarian ide penjualan utama. Ide penjualan utama ini harus menjadi kekuatan yang dapat disebarkan tentang produk atau jasa dan mampu membuat daya tarik meluas hingga ke target audiens. Yang keempat, mengembangkan ide penjualan utama. Yang pertama, menggunakan USP, membuat brand image, menemukan inherent drama, dan positioning. 3 karakteristik USP, yang pertama persuasif, kedua unik, dan ketiga strong. Sulitnya bersaing dengan merek yang mirip, membuat marketer harus memiliki strategi kreatif yang mampu digunakan untuk menjual produk didasarkan pada pengembangan identitas yang kuat dan mudah diingat untuk merek melalui iklan gambar. Pendekatan lain untuk menemukan ide penjualan adalah menemukan drama atau karakteristik yang melekat pada produk hingga membuat konsumen membelinya. Pendekatan drama ini melekat mengungkapkan iklan filosofi bahwa hampir selalu ada sesuatu tentang merek yang memisahkan dari merek lainnya dan menyimpannya di pasar. Iklan kreatif ini harus tahu bagaimana menghidupkan drama yang melekat melalui iklan berdasarkan manfaat pada konsumen. Positioning ini adalah membangun dan memposisikan produk atau jasa di benak konsumen. Yang terakhir adalah pendekatan kontemporer untuk ide besar. Dalam mengembangkan ide kreatif, marketer harus dapat membedakan merek mereka dan melampaui media massa tradisional. Sebagian besar pemasar dan agensi mereka menyadari bahwa mereka harus memunculkan ide-ide besar yang dapat digunakan di berbagai media, melibatkan konsumen, dan berdialog dengan mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian.